Haleluya, puji Bapak Yahweh. Shalom Bapak Ibu. Amin, puji Bapak Yahweh. Selamat pagi, langsung aja. Pada pagi siang hari ini kita akan mendengarkan, kita akan memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Lukas 9 ayat 7, ayat 10 sampai 17. Judulnya yaitu Yeshua memberi makan 5.000 orang. Ya, kita akan baca seperti yang tertera di depan ya, Lukas 9 ayat 10 sampai 17. 3, 2, 1. Dan setelah kembali, rasul-rasul itu menceritakan kepadanya sebanyak apa yang telah mereka lakukan. Dan dengan membawa mereka, dia pergi secara tersendiri ke tempat yang sunyi di sebuah kota yang disebut Betsaida. Namun setelah mengetahuinya, kerumunan orang itu pun mengikuti dia. Dan seraya menerima mereka, dia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Elohim. Dan dia menyembuhkan orang-orang yang mempunyai kebutuhan kesembuhan. Dan hari mulai senja dan sambil mendekat, ke-12 murid itu berkata kepadanya, bubarkanlah kerumunan orang itu agar dengan berangkat menuju desa-desa dan kampung-kampung di sekitar sini, mereka dapat singgah dan memperoleh bekal. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Namun dia berkata kepada mereka, kamu berilah mereka makan. Namun mereka berkata, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali jika dengan pergi, kami dapat membeli makanan bagi semua orang ini. Sebab mereka kira-kira ada 5.000 orang pria. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok, masing-masing terdiri dari 50 orang. Dan mereka melakukan demikian dan menyuruh semua orang duduk. Dan setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, sambil menengadah ke langit, dia memberkati dan memecah-mecahkannya, serta memberikan kepada murid-murid untuk menyajikannya kepada kerumunan orang itu. Mereka pun makanlah, dan semua orang menjadi kenyang, dan potongan-potongan yang berlebih dikumpulkan oleh mereka sebanyak 12 keranjang. Amin. Puji Bapak Yahweh. Silahkan duduk. Kalau berbicara tentang ayat ini mengenai pelayanan ya. Mengenai pelayanan, cerita tentang pelayanan, cerita tentang setelah pelayanan, cerita tentang hasil dari pelayanan, cerita tentang buah-buah dari pelayanan, dan bagaimanakah sikap kita setelah kita melayani yang dipercayakan oleh Bapak Yahweh melalui orang-orang tersebut. Ini kalau mengenai cerita yang boleh kita baca tadi. Saya sudah baca ayat ini, tapi saya belum menemukan judulnya. Maksudnya yang sudah harus saya sampaikan ini, tapi yang menjadi judul tema belum ada, baru ada kemarin. Dan berbahagialah mereka yang bersaksi. Ya, ceritanya tentang pelayanan dan judulnya apa? Coba kita ke slide. Judulnya yaitu Yahweh Yireh. Ya, Bapak Ibu, apa Yahweh Yireh? Yahweh yang menyediakan, ya. Kalau Yahweh Yireh orang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak yang alergi. Tapi kalau Yehova Yireh suka. Ya, ngerti ya maksud saya ya. Kalau kita kasih kata belakangnya Yireh,
mereka senang. Tapi begitu kita ucapkan Yahweh Yireh, langsung sinis. Tapi kalau Yehova Yireh, yes, dari sejak bertobat, awal bertobat, yes, Tuhanku yang menyediakan. Katanya begitu. Tapi begitu Yahweh Yireh, masa Yahweh? Ya, katanya begitu ya. Tadi kita juga bersama-sama ini kan mendengarkan kesaksian-kesaksian tentang bagaimana mewartakan tentang nama Bapa Yahweh ya, baik itu kepada keluarga ya, karena memang kita harus mendoakan keluarga terdekat ya. Entar masalah mereka terima apa enggak itu bukan urusan kita ya. Yang penting kita sudah menceritakan, kita sudah memberitakan, jadinya darahnya tidak tertanggung kepada kita ya. Mengenai keselamatan sering kali diucapkan bahwa keselamatan adalah urusan pribadi, urusan diri sendiri ya. Tapi kita yang mempunyai tugas untuk memberitakan keselamatan seperti murid-murid Yeshua ini yang tadi kita baca tadi, begitu dahsyat, begitu hebat. Mereka sudah memberitakan tentang keselamatan ya. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat atas sebelumnya, jadi bagaimana Tuhan Yeshua sudah memberi kuasa atau otoritas kepada para murid. Pertama untuk apa? Mengusir semua roh jahat. Yang kedua menyembuhkan berbagai penyakit. Tentunya dalam nama siapa? Dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua ya, karena itu muridnya Yeshua. Nggak mungkin Yeshua mengajarkan dengan nama yang lain ya, pasti dia mengajarkan dengan nama Bapa ya, dengan nama Yahweh, dengan nama Yeshua ya. Puji Bapa Yahweh. Yahweh Yireh, Yahweh yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Apa? Kita butuh apa? Tadi ada yang butuh kesembuhan, tadi ada yang butuh pekerjaan, butuh buat kehidupan sehari-hari, ada yang butuh apa lagi? Ada yang butuh kelepasan dari Bapa Yahweh. Jawabannya satu, Yahweh Yireh ya. Puji Bapa Yahweh, kesaksian-kesaksian yang begitu luar biasa Bapak Ibu ya. Saya juga punya satu kesaksian. Kesaksian sebenarnya, tapi jangan dianggap lucu ya. Maksudnya memang lucu, cuma saya tidak menganggap itu sebagai lelucon karena itu terjadi di muka umum. Ya. Jadi sudah sekitar 1 mingguan, telinga saya yang sebelah kiri nih kayak keluar apa ya? Cairan sih enggak, cuman kayak kering-kering gitu ya. Kering kalau saya giniin ya ada kerak-kerak gitu ya. Ya udahlah, saya cari di internet obat pembersih telinga. Saya cari nama depan obatnya, depannya hurufnya F. Saya cari, saya beli, saya tuangkan kanan kiri. Pada saat itu yang memang yang saya rasa kotor tuh sebelah kiri ya. Jadi saya tuangkan kanan kiri. Udah saya tunggu sekitar 10 menit kali ya, 10 menit saya tunggu, saya korek dulu yang kelihatannya tidak terlalu kotor. Saya korek, kotor banget, berarti obatnya bener nih. Korek lagi, wah benar, sampai bersih, oke. Gilirannya sebelah kiri, kok cuma sedikit, coba masukin dikit lagi, set. Kok cuma dikit, paling yang kerasa agak kotor tuh sebelah kiri. Coba lagi ya, sebelah kiri. Itu hari apa ya, hari Rabu apa hari Kamis, saya lupa. Kamis kalau nggak salah ya. Begitu hari Jumat, kok mulut saya nggak bisa ngomong. Mulut saya nggak bisa ngomong, kaku. Kaku karena di sini bengkak Bapak Ibu ya. Ya mungkin karena terlalu dalam nusuknya ya.
Karena perkiraan saya yang kotor tuh sebelah kiri, tapi yang kotor kenyataannya kok yang sebelah kanan. Jadi saya paksa yang sebelah kiri. Akhirnya aduh saya mikir nih, Jumat waktuku tinggal Sabtu, Minggu harus pelayanan. Ada suara, udah nggak usah pelayanan lah, alasan aja lagi sakit, masuk akal, logis. Udah deh, ogah, saya lagi di rumah, langsung aja. Saya pikir ini kalau ke dokter biasa mungkin nggak ini ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah, ke dokter THT agak mahal ya. Pasti agak mahal kan, itu kan dokter spesialis ya. Dokter THT saya nggak ada channel, ya udahlah yang udah pasti ada, saya ke Siloam. Nah dikasih obat ya. Saya nggak alergi Bapak Ibu ya sama obat ya. Karena tubuh kita kan sering disaksikan di sini kan, tubuh kita adalah Bait Yahweh ya. Di bawah kita ada punya motor, punya mobil, punya kita harus kita rawat ya. Begitu juga dengan tubuh kita. Ada sakit ya dirawat ya, jangan sampai sakitnya berlarut-larut. Ya, saya datang ke dokter kalau dalam perkiraan saya itu dokter THT pasti pasiennya sedikit. Ya, pasien sedikit pasti bisa langsung masuk. Oke, saya daftar. Kan di situ kan ada beberapa poli ya kalau dalam rumah sakit itu. Saya daftar, di situ Pak ruangannya ruangan 29. Oke, saya ke sana. Saya ngelihat, oh nggak ada, maksudnya kalau di depan pintu kamar kan biasanya kalau ada pasien lampunya nyala ya. Ini lampunya mati, oke berarti sebentar lagi. Saya tungguin, suster pertama lewat sambil membawa map saya. Saya membawa, terus dia balik lagi. Oh kok nama saya nggak dipanggil. Suster kedua lewat lagi, masih bawa map yang sama. Kok nama saya nggak dipanggil-panggil padahal lampunya mati. Harusnya kan pasiennya nggak ada di dalam. Akhirnya suster yang ketiga itu yang terima saya di depan, yang tensi saya ya. Dia di depan, langsung ke depan saya. Pak Daniel, Bapak sudah dipanggil dari tadi Pak, Bapak nggak dengar. Dalam hati saya kan mau berobat ke THT. Jadi kalau saya nggak dengar ya wajar gitu ya. Di situ banyak orang, saya mikir, aduh saya dipermalukan di depan banyak orang ya. Suster kan kalau ngomong kan nggak ada pelannya, nggak ada ini ya, nggak ada remnya Bapak Ibu ya. Di situ saya berpikir, secara rohani, barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat, kepada gereja-gereja. Ya, punya telinga tapi tidak mendengar suara Roh. Punya telinga tidak mendengar karena apa? Pertama memang karena budek, yang kedua memang karena sakit kayak saya kemarin, bengkak ya, yang sebelah kiri bengkak, atau memang karena banyak kotoran ya. Di situ ada ya nggak apa-apalah saya dipermalukan sedikit di depan ya, banyaklah dipermalukan ya. Suster kan ngomongnya gitu, Pak Daniel, Bapak dari tadi udah kita panggil Pak. Oh iya ya sudahlah. Ya, di situ ada gambaran Bapak Ibu. Kalau kita beribadah, tadi kan Yesaya 30 ayat 1 kan, ya kita beribadah tetapi tidak dipimpin, tidak didorong oleh Roh, itu malah celaka. Ya, celakalah orang yang coba kita baca lagi deh Yesaya 30 ayat 1 tadi. Ya, kenapa? Karena nggak dengar. Yesaya 30 ayat 1. Coba kita baca ayat yang tadi ya. Celaka bagi anak-anak para pemberontak, firman Yahweh, yang membuat rancangan tetapi bukan dari aku, dan yang mencurahkan persembahan curahan tetapi bukan dari Rohku,
Sehingga dosa demi dosa bertambah. Coba yang LAI tadi. TB1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Yahweh yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Ya, rancangannya bagus, tapi bukan daripada Bapa Yahweh. Tapi dia apa? Memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosanya yang akhirnya nambah-nambah. Dosa itu apa? Dosa ya kotoran. Kotoran di telinga. Akhirnya apa? Nggak dengar suara roh. Ya, ya. Jadi nggak dengar itu bisa karena memang kotoran, karena dosa, atau karena memang penyakit. Ya. Nah penyakitnya itu apa? Jawabannya Yahweh Yire. Aku sedang mengalami penyakit nih Bapak Yahweh. Kalau sakit, orang sakit harus dikasih, ya, orang sakit harus dikasih apa? Jadi kalau misalkan saya balik, obat untuk orang, ya, obat untuk orang sakit, ya, ya benar ya, obat untuk orang sakit. Kalau obat sama vaksin sama apa beda? Kalau obat untuk orang sakit, kalau vaksin dikasih untuk orang ya. Jadi saya tidak akan terlalu banyak berbicara tentang vaksin karena vaksin banyak bohong-bohongnya Bapak Ibu ya. Vaksin diberikan kepada orang sehat. Karena vaksin adalah penyakit yang dilumpuhkan supaya orang sehat itu dikasih supaya sel-sel tubuh ini bisa menciptakan antigen untuk melawan rasa sakit. Jadi vaksin bukan untuk orang sakit. Untuk orang sakit adalah obat. Ya. Wajar juga orang bilang, saya divaksin oleh darah Yesua. Aduh. Darah Yesua yang begitu kudus disamakan dengan penyakit yang sudah dilemahkan. Ya. Cukup sampai situ tentang vaksin. Karena tentang vaksin itu banyak tipu-tipu, banyak bohong, dan adalah roh pemecah belah. Ya, cukup sampai situ. Puji Bapak Yahweh. Ya. Dari situ saya berpikir, oh Tuhan, terima kasih. Di balik penyakit itu, saya jadi bisa cerita sama Bapak Ibu kan. Jadi saya pernah ngalamin yang namanya Budi. Budak dikit. Yang banyak-banyak, dikit aja. Sudah cukup untuk merasakan yang namanya budak. Ya, puji Bapak Yahweh, sudah sembuh. Ya, bengkaknya sudah sembuh, tinggal kering-keringnya aja. Ya, kering kalau saya korek sebelah kiri itu emang kayak apa bekas luka ya. Bekas luka, ya biasa kan kalau ada kalau udah luka kan kering kan. Nah, itu tinggal tinggal kering-kering itunya aja ya. Dan puji Bapak Yahweh ya, kita semua sudah sudah banyak sekali dibukakan oleh Bapak Yahweh di tempat ini ya. Tadi kan juga dibahas mengenai Kain. Oh, saya sangat mengucap syukur sekali Bapak Ibu ya tentang tentang pembukaan tentang umat pilihan Yahweh ini. Ya. Karena di dalam kitab Kejadian itu banyak sekali rahasia-rahasia yang disingkapkan oleh Bapak Yahweh. Ya. Tapi ketika kita membaca ya khususnya di awal-awal Kejadian, jangan samakan peristiwa Adam dan Hawa itu dengan yang mereka yang masih kudus, jangan disamakan dengan kita yang sudah berdosa. Ya. Bapak Ibu ngerti ya maksud saya ya. Maksudnya jangan disamakan dengan kehidupan kita. Kan di sana ada ada 2 pohon ya. Ada 2 pohon yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Ya, kita sudah dibukakan Bapak Ibu ya tentang pohon kehidupan itu adalah pribadi Yesua. Pribadi Yesua. Nah, sekarang kita juga pernah membaca tentang kisah si siapa? Tentang kisah si Moshe.
Si Mose ketika dia bertemu dengan Bapak Yahweh kan, bertemu dengan Bapak Yahweh, dia naik ke atas gunung. Coba kita baca Ulangan 9 ayat 9. Ketika Mose berhadapan muka dengan Bapak Yahweh, pasti dia dilayakan, pasti dia dikuduskan oleh Bapak Yahweh. Ya, karena tidak ada orang yang layak untuk menghadap Bapak Yahweh, untuk naik ke gunung Bapak Yahweh yang kudus tanpa kelayakan dari Bapak Yahweh. Coba Ulangan 9 ayat 9. Ketika aku pergi naik ke gunung untuk menerima loh batu, loh perjanjian yang Yahweh adakan dengan kamu, dan aku tinggal 40 hari 40 malam di gunung itu. Intinya apa? Aku tidak makan roti dan tidak minum air. Mose bergaul dengan Bapak Yahweh selama 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum, dengan kekudusan yang berasal dari Bapak Yahweh. Ya. Jadi ketika kita membaca kitab Kejadian, pada saat si Adam dan Hawa masih kudus, jangan berpikir tentang makan pohon, makan makanan jasmani, secara jasmani seperti kita manusia, ya. Tetapi mereka makan apa? Makan pribadi dari Yeshua, ya. Berbicara pohon, berbicara Yeshua. Berbicara pohon, berbicara pribadi. Ada 2 pohon, ya. Yang pohon satu lagi yaitu tentang pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, ini nih yang sekarang sedang terjadi nih. Nggak sadar, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat sedang setan coba kasih. Ini loh kitab yang katanya kitab Yasar, ini loh yang katanya kitab Adam, ini loh. Saya sudah buktikan kan 2 kitab tersebut. Saya belum, kalau kitab Henok saya belum baca ya. Karena memang ya udah, kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya buat apa ya. Jadi nih buat kita semua yang mungkin ada di luar ya, yang katanya sering gemar membaca kitab Yasar. Coba deh buka sekali lagi ya dalam kitab Yasarmu, ya, kitab Yasar 13, kitab Yasar 12. Bandingkan dengan kitab Kejadian 12 mengenai umur Abraham, ya, mengenai umur Abraham kan kita sudah dibukakan, sudah diceritakan. Perbedaannya jauh. Ya, bedanya berapa? 25 tahun. Ya, di kitab Yasar usianya si Abraham masih 50 dan 52 tahun. Di kitab Kejadian umurnya sudah 75 tahun, ya. Di kitab Yasar 12 umur Abraham 52, ya. Yasar 12, tapi Yasar 13 si Abraham umurnya jadi memuda, jadi umur berapa? 50. Ya, jadi yang suka, yang katanya ayo kita baca kitab Yasar, coba diteliti lagi ya. Karena itu pohon pengetahuan baik dan jahat, nggak sadar ya. Begitu juga ketika kan orang kan banyak yang bertanya, masa sih ular kok bisa bersetubuh dengan Hawa, dengan manusia, ya. Lihat baik-baik, coba kitab Kejadian 3. Ini saya hanya mengulang kembali karena saya senang dapat pembukaan ya. Kitab Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular itu cerdik, lebih dari segala binatang liar di padang yang telah Yahweh Elohim jadikan. Dan dia berkata kepada wanita itu, ular berkata kepada wanita itu, beda kan?
Ular berkata, berarti ularnya bisa ngomong dengan bahasa manusia. Jadi jangan disamakan dengan ular yang hanya bisa mengeluarkan bisa. Ya, lalu apalagi dalam kitab masih di dalam kitab Kejadian, yaitu apa namanya, mengenai Kejadian 3 ya, mengenai kutukan dari Bapa Yahweh terhadap si ular dan juga terhadap si Hawa. Kejadian 3 ayat 14. Turun lagi ayat 14. Lalu Yahweh Elohim berfirman kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, maka terkutuklah engkau lebih daripada segala binatang ternak dan lebih daripada setiap binatang buas di padang. Dan engkau akan menjalar dengan perutmu. Ya, engkau akan menjalar dengan perutmu. Itu setelah dikutuk. Berarti sebelum dikutuk tidak menjalar dengan perut, dan dia bisa ngomong, ya. Jadinya ya itulah apa namanya, kita jangan memikirkan tentang yang sekarang ini, tapi ini adalah masih pada saat itu ceritanya Adam dan Hawa masih kudus dan belum terkutuk, ya. Dan juga ibu-ibu kalau misalkan hamil melahirkan sakit, jangan salahin suaminya, ya. Baca lagi bawah. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kepada wanita itu dia berfirman, aku akan sangat memperbanyak penderitaanmu dan kehamilanmu, dalam kesakitan kamu akan melahirkan anak-anak. Jadi ini rasa sakit pada saat melahirkan, pada saat proses persalinan, karena terkutuk, ya. Kita bisa bayangkan apabila nih kondisinya masih kudus, mungkin si Hawa ketika melahirkan pada saat proses persalinan tidak sakit, ya. Jadi ini adalah proses karena salah, karena dosa, akibatnya dikutuk, yang si ular jadi menjalar dengan perutnya, lalu si wanita jadi rasa sakit ketika persalinan, ya. Kapan sih terjadinya? Ya, ketika manusia intim dengan Yeshua, ya, ketika Adam dan Hawa intim dengan pohon kehidupan, umurnya panjang. Tetapi ketika ketika mereka intim, ya, intim bersatu dengan pohon kehidupan baik dan jahat. Saya ulang lagi. Ketika Adam dan Hawa berhubungan intim dengan pohon kehidupan dengan Yeshua, umurnya panjang. Tetapi ketika mereka berhubungan intim dengan pohon pengetahuan baik dan jahat, yang merasakan keintiman itu pertama antara ular dengan Hawa, lalu baru Hawa dengan Adam. Ngerti maksudnya? Berhubungan intim antara ular, si pohon pohon pengetahuan baik dan jahat, dengan Hawa. Lalu setelah itu berbagilah Hawa dengan Adam, ya. Jadi jangan dipikirkan tentang seperti kondisi sekarang, cuma makan aja pikirannya, ya. Tapi di sini ketika mereka menyatu dengan Yeshua, ada kehidupan. Tapi ketika mereka menyatu
dengan apa yang dilarang oleh Bapa Yahweh, akibatnya tadi ya, si Kain bukan anak Adam, ya. Anak Adam adalah anak Hawa. Tetapi anak Hawa belum tentu anak Adam. Benar ya bahasanya ya. Anak Adam adalah anaknya Hawa, karena Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Tetapi anak Hawa belum tentu anak Adam. Ya, puji Bapa Yahweh ya, karena di situ begitu luar biasa ya pembukaan yang boleh kita dapatkan ya, mengenai pohon, mengenai pribadi, mengenai ajaran ya, mengenai ajaran. Disitulah Tuhan Yeshua kasih kuasa sama ke-12 murid ya. Tuhan Yeshua kasih kuasa sama ke-12 murid ya, seperti yang tadi kita baca kan di dalam di dalam kitab Lukas tadi, Bapak Ibu. Ya, dikasih kuasa. Aku memberikan kamu kuasa tadi untuk apa? Yang pertama, untuk mengusir setan. Yang kedua, untuk menyembuhkan sakit, penyakit. Ya. Tetapi ada syaratnya Bapak Ibu ya. Ada syaratnya. Coba kita next selanjutnya. Para murid ditugaskan apa? Door to door. Untuk melayani setelah Yeshua memberi kuasa dan otoritas. Coba kita baca tadi. Lukas 9 atasnya ya. Lukas 9 ayat 1. Ya, pokoknya setelah diberi kuasa, diberi otoritas, baru bisa jalan. Ya, kuncinya setelah diberi kuasa, setelah diberi otoritas, baru bisa berfungsi. Lukas 9 ayat 1, 2, dan 6. Dan setelah mengumpulkan ke-12 muridnya, ini adalah peristiwa sebelum Yeshua memberi makan kepada 5.000 orang ya. Dia memberikan kepada mereka kuasa dan otoritas atas semua roh jahat dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat kedua, dan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Elohim, sama seperti tadi kesaksian tadi, untuk memberitakan nama Yahweh, untuk memberitakan Yeshua HaMashiach, untuk memberitakan tentang baptisan dan menyembuhkan kelemahan-kelemahan. Dan dia berkata kepada mereka apa? Ada syaratnya. Jangan bawa apapun untuk perjalanan. Ya, jangan tongkat. Tongkat buat apa? Supaya buat bantu jalan kalau mulai capek kan. Atau kantong bekal. Kantong bekal buat apa? Ya, buat persediaan lah ya. Ransel atau roti atau uang ataupun masing-masing memiliki 2 helai pakaian. Intinya di sini Yeshua mau ngapain? Ketika kita melayani, jangan mengandalkan tongkat kita, jangan mengandalkan bekal kita, jangan mengandalkan cuan, jangan mengandalkan apalagi, ya pokoknya semua yang ini gara-gara gue bisa pelayanan. Ini gara-gara saya nih pelayanan jadi berhasil. Ini karena saya sudah memanage dengan baik, akhirnya ibadah bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yeshua nggak mau seperti itu ya. Tuhan Yeshua katakan kamu pergi, tapi jangan bawa hal-hal yang dilarang oleh Yeshua. Apa? Supaya apa? Supaya tidak timbul sombong, supaya tidak timbul ego, supaya tidak timbul ini nih, gara-gara Denny Jumat Anak Domba Adonai jadi top, Bapak Yahweh nggak mau, Bapak Yahweh nggak berkenan, ya. Tapi Yeshua mau supaya mengandalkan apa? Kuasa.
Supaya mengandalkan apa? Otoritas. Apa Bapak Ibu mengandalkan apa? Coba sama saya. Mengandalkan kuasa dan otoritas. Sekali lagi yang sama-sama mengandalkan kuasa dan otoritas. Amin, puji Bapak Yahweh. Bukan mengandalkan kemampuan sendiri. Sekali lagi, bukan mengandalkan kemampuan sendiri. Nah, itu yang Tuhan Yeshua mau. Yang Tuhan Yeshua ajarkan. Itu yang pohon kehidupan ajarkan. Bukan yang pohon pengetahuan baik dan jahat ajarkan. Ya, kalau pohon pengetahuan baik dan jahat kamu mau diberkati, tulis, saya mau ini. Sebanyak berapa? 77 kali 7. Supaya apa? Supaya timbul iman. Jare nih, katanya begitu. Ya, padahal iman timbul dari mana? Dari pendengaran apa dari tulisan? Katakan sama-sama, iman timbul dari pendengaran. Hah, gitu dong. Ya, anak Bapa Yahweh harus mengandalkan kuasa otoritas, bukan mengandalkan yang katanya tulisan. Hanya mengandalkan ini loh, tulis berapa kali berapa. Ya, entar kalau nggak terjawab juga, oh berarti kamu kurang begini, kurang begini. Jawabannya hanya satu, kurang iman, kurang percaya sama Yeshua. Ya, Yeshua sudah berdoa, Tuhan, kalau Engkau berkenan, biarlah cawan ini berlalu. Ya, Yeshua mau tulis 77 kali 7 nggak bakalan berhasil, karena Bapa Yahweh sudah memiliki ketetapan bahwa Yeshua mati di kayu salib untuk tebus dosa kita, ya. Jadinya ya gitu ya, lucu ya. Jadi kita harus melihat bahwa kitab Kejadian ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu ya, mengajarkan kita supaya kita benar-benar makan dari pohon kehidupan ya. Saya tertarik dengan pujian yang sering dinyanyikan oleh Bapak Jimmy Toliu. Apa lagunya? Ku ingin menikmati apa? Pribadimu. Emang kita mau emang kita makan tubuh maksudnya secara jasmani? Enggak, ya itulah makan pohon kehidupan. Ya, bisa nyanyi diajarin sama Pak Jimmy, masa kita nggak bisa melakukan pohon kehidupan kita makan, kita nikmati, ya dengan benar. Supaya apa? Supaya kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Yeshua ini nggak percuma Bapak Ibu ya. Supaya apa? Bapak Yahweh siap memakai kita ya. Selama melayani dilarang membawa bekal. Nah, tapi di sini kan ada juga orang bilang, oh kan Yeshua ngajarin nih kalau misalkan kita melayani jangan bawa bekal, nggak usah lah kasih duit. Nah itu setengah dari kebenaran. Maksudnya apa setengah dari kebenaran? Bacanya nggak sampai tuntas. Ibaratnya kalau dalam dunia karate masih sabuk apa? Masih sabuk hijau, masih sabuk kuning, belum sabuk hitam. Tapi di sini Yeshua nantangin lagi. Kamu sudah melakukan apa bagi kita? Bagi dalam pelayanan kita semua. Ya, coba next selanjutnya. Hal yang wajar apabila ada mujizat, maka orang pun ngikut. Ya, wajar kan? Misalkan nih, ya misalkan ada KKR lah, ada KKR tentang kesembuhan, pasti orang datang berbondong-bondong sana. Ya, datang berbondong-bondong sana yang nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin yang sekarang ada di mana? Misalkan ada di luar negeri atau mungkin ada di Indonesia, mungkin ada di Kalimantan, mungkin ada di Sumatera. Orang pasti akan datang berbondong-bondong ke sana karena mereka apa? Mereka titik-titik yire.
Ya, mereka cuma tahu Yireh-nya doang. Depannya nggak tahu, yaitu Yahweh. Ya, sayang ya, sayang sekali. Ya, mereka butuh kesembuhan, mereka butuh ke apa? Kebutuhan dicukupi, tapi tentang kebutuhan keselamatan tidak dikasih tahu. Padahal keselamatannya ada di mana? Ada di kata kunci di depan, yaitu Yahweh, Yireh. Ya, ya disitulah. Jadi wajar apabila ada kesembuhan, ada mujizat, pasti orang-orang akan datang berbondong-bondong ke sana. Nah, di situ para murid hanya separuh, ya, karena otoritasnya memang hanya baru mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit. Oleh karena itu, tadi kan kita baca, akhirnya apa? Yeshua marah. Ya, coba next selanjutnya. Slide selanjutnya. Yeshua membawa mereka ke tempat yang sunyi agar kuasa Yeshua dinyatakan. Ya. Jadi anak-anak para murid sudah diberi kuasa. Sekarang giliran tahapan selanjutnya, yaitu giliran Yeshua yang menyatakan kuasanya. Ya, Yeshua pasti tahu ini. Apabila kan si para murid dibawa ke tempat yang sunyi. Ke tempat yang sunyi berarti apa? Ke tempat yang mungkin tidak ada pengharapan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya, bolehlah menyembuhkan penyakit, bolehlah mengusir setan, tapi apabila kita diperhadapkan dengan tanda-tanda kehidupan yang minim, seperti Yeshua bawa para murid, tapi apa? Di belakang masih banyak orang berbondong-bondong mencari Yeshua, mencari kebutuhan, ya, mencari kebutuhan. Siapa sih sebenarnya pribadi di balik yang menyembuhkan, di balik yang mengusir setan, ya. Akhirnya Yeshua naik ke atas. Tetapi di situ apa ternyata? Setelah habis melayani, setelah habis mengusir setan, setelah banyak menyembuhkan orang, ketika diperhadapkan dengan kenyataan Tuhan, saya baca aja deh ya, bahwa mereka pergi, suruhlah orang banyak ini pergi. Coba Lukas 9 ayat 12, kita baca sama-sama deh, biar jelas ya. Lukas 9 ayatnya yang ke-12. Dan hari mulai senja dan sambil mendekat ke-12 murid itu, ya, udah di tempat di tempat sunyi, udah gitu mulai senja, mulai tidak ada tanda-tanda pengharapan. Ke-12 murid itu berkata kepadanya, bubarkanlah kerumunan orang itu, agar dengan berangkat menuju desa-desa dan kampung-kampung di sekitar sini, mereka dapat singgah dan memperoleh bekal. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Ketika diperhadapkan dengan keadaan yang nyata, mereka ternyata para murid ya suruh bubar ya. Ya, udah disembuhkan, udah diusir setannya, tapi ternyata kasihnya belum ada, kasihnya belum nyata. Akhirnya apa? Udah deh suruh bubar aja deh, suruh bubar Tuhan. Kita nggak punya apa-apa. Tapi di situ Yeshua marah. Coba ayat 13. Namun dia berkata kepada mereka, kamu berilah mereka makan. Sekali lagi, kamu berilah mereka makan. Bukan Yeshua bukan bilang aku yang beri makan. Tapi di sini Yeshua bilang kamu, hei para murid. Berarti ada apa lagi? Ada otoritas lagi, ada kuasa lagi ditambahin sama para murid, ya. Para muridnya siapa ya? Kita, ya. Jadi Tuhan Yeshua memberikan kuasa tidak tanggung-tanggung. Udah kasih kuasa untuk mengusir setan,
menyembuhkan orang sakit, kamu berilah mereka makan ya. Tapi apa di sini? Masih timbul tidak percaya. Ayo turun lagi. Kamu berilah mereka makan, namun mereka berkata, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali, mengandalkan kekuatan manusia lagi. Kecuali jika dengan pergi, kami dapat membeli makanan bagi semua orang ini. Ya, tadi kan Yesua bilang, pergi melayani tanpa bawa bekal, tanpa bawa duit. Nah sekarang dihadapin ini, ada 5.000 orang pria saja, belum termasuk anak-anak dan wanita. Ya, di sini Yesua tahu pasti nggak ada duit, pasti nggak ada bekal, karena sebelumnya Yesua sendiri yang nyuruh kan, kalau mau pergi pelayanan jangan bawa hal makanan, bekal, duit. Nah sekarang ditantangin lagi, ya ditantangin lagi, mundur nggak kita nih? Ya, para murid mundur apa enggak? Ya, ketika kita nyatakan nama Yahweh, nyatakan nama Yesua, tapi begitu berikanlah kami makan, ada tantangan lagi. Tuhan, kami bisalah kasih mereka makan apabila kami pergi. Pergi kemana? Cari ke tempat lain. Cari ke tempat lain, cari berkat di tempat lain untuk memberkati yang 5.000 orang. Alias apa? Kalau bahasa dunia itu gali, tutup, lubang. Nah Bapak Yahweh nggak mau seperti itu. Ya, kamu udah saya kasih kuasa, padahal Yesus sudah bilang, kamu berilah mereka makan. Ya, di situ ada satu tantangan lagi bagi kita. Ya, tapi di situ jawabannya kan beda Bapak Ibu ya. Berilah makan, kita nggak punya apa-apa Tuhan, kecuali kalau kita pergi. Ya, kita pergi ke tempat lain, bisa. Kenapa jawabannya bukan diperhalus ya? Tuhan, kami bisa, asal sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, kalau dengan penuh iman kita mau katakan, Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu, bukanlah kehendak kami. Ya, kami dapat membeli makanan bagi semua orang. Turun lagi, terus. Sebab mereka kira-kira ada 5.000 orang pria, dan Dia berkata kepada mereka, murid-muridnya. Nah, oke. Suruhlah mereka duduk berkelompok, masing-masing terdiri dari 50 orang. Dan mereka melakukan demikian dan menyuruh semua orang duduk. Kan enak. Ya, Tuhan, kami nggak bisa apa-apa nih. Biar kehendak-Mu yang jadi. Kehendak Bapak Yahweh jadinya apa? Kamu suruh mereka duduk, kumpulkan 50 orang dan lakukan. Ya. Kuncinya dan lakukan. Kalau mereka nggak lakukan, mereka masih tetap mau ngusir si 5.000 orang itu, tidak akan terjadi mujizat. Ya, tapi karena mereka dengan penuh iman bisa. Tuhan Yesus sudah kasih saya kuasa, sudah kasih saya otoritas, pasti bisa. Katakan sama saya, pasti bisa. Sekali lagi, pasti bisa. Haleluya, beri kemuliaan bagi Bapak Yahweh ya, pasti bisa. Asal apa? Asal kita mau makan pohon kehidupan. Kuncinya itu Bapak Ibu. Makan pohon kehidupan itu seperti apa ya? Seperti ini. Ya, lakukan kehendak Bapak Yahweh ya. Next, selanjutnya. Dan setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, sambil menengadah ke langit, Dia memberkati dan memecah-mecahkannya, serta memberikan kepada murid-murid untuk menyajikannya kepada kerumunan orang itu. Mereka pun makanlah dan semua orang menjadi kenyang, dan potongan-potongan yang berlebih
Dikumpulkan oleh mereka sebanyak 12 keranjang. Pertanyaannya, kira-kira ini 5 roti dan 2 ikan, karena ada orang yang berpikiran sempit kali ya. Jadi benar nih 2 ikan tapi dikasihnya cuil. Mungkin nggak? Nggak mungkin lah. Kan sisanya 12 keranjang. Ya 5 roti 2 ikan paling seberapa sih? Saling sebaki aja kan ya. Tapi di sini apa? Jadi berlipat-lipat. Ya. Kalau misalnya kita bayangin gimana ya? Mungkin dari 5 roti tiba-tiba langsung banyak gitu ya. Dahsyat kan Bapak Yahweh? Tiba-tiba langsung banyak. Apabila apa? Kuncinya makan pohon. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu ya. Apabila kita mau melakukan firman, ingat kita sudah diberikan otoritas dan kuasa oleh Bapak Yahweh. Coba kita balik ke slide yang tadi ya. Nih, dalam poin yang ketiga, tadi kan Yeshua bilang, seharusnya kamu yang memberi makan ya. Kalau dalam kitab suci kita hanya melihat peristiwa sebelum-sebelumnya, itu Yeshua banyak menyembuhkan, banyak mengusir setan. Tetapi mengenai peristiwa mengenai makan dan minum, yang kalau dari ayat-ayat sebelumnya hanya mengenai apa peristiwa di Kana ya, tentang apa Yeshua mengubah air menjadi anggur ya. Mungkin pada saat itu para murid lupa. Oh iya ya, Yeshua dulu kan pernah ya mengubah air menjadi anggur ya. Akhirnya di situ baru teringat, oh iya benar, di-refresh ya, diulang kembali ya. Oleh karena itu apa? Ketika kita sampai di rumah, coba cek lagi, coba kita meditasikan lagi firman yang dibagikan setiap hari, setiap minggu. Ya, minta sama Bapak Yahweh. Kan judulnya apa tadi? Yahweh Yire. Tuhan, saya perlu rohmu. Bapak Yahweh, saya perlu kuasamu. Untuk apa? Mengerti, untuk boleh memahami akan Torahnya Bapak Yahweh. Mintalah sama Bapak Yahweh ya. Pasti apabila kita mengimani Yahweh Yire, apa yang bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan rohani yang paling penting pasti Tuhan berkati ya. Mungkin mereka lupa, mungkin kita lupa akan firman Tuhan, tapi Bapak Yahweh senantiasa berikan Roh Kudusnya kepada kita. Ini. Jangan lupa sama firman Tuhan. Yeshua ingin menunjukkan bahwa berkat jasmani ini juga bisa diberikan melalui mujizat. Bukan cari keluar beli ya. Tapi selain berkat rohani, berkat jasmani juga disajikan Bapak Yahweh melalui mujizat. Ya, jadi ya jangan khawatir ya apabila kita mau makan ke pohon kehidupan, berkat rohani, berkat jasmani Tuhan kasih secara melalui mujizat. Ya, next selanjutnya satu slide terakhir kayaknya. Diberkati, dipecah-pecah rotinya, diberikan kepada para murid. Para murid ada berapa? Ada 12. Cuma 5 roti, 2 ikan. Berarti totalnya 7, muridnya ada 12 ya, bisa dibayangin ya. Apabila mungkin kalau kita lagi perjamuan mungkin orangnya ada banyak, tapi ininya sumber roti sama sumber ikannya kurang. Ya, tapi di sini kok dari 7, bukan 7 jenis, jumlah 7 bisa dibagi kepada 12. Bisa dibagi lagi kepada 50, bisa dibagi lagi kepada 5.000 orang, berlimpah-limpah, bertingkat-tingkat. Itulah berkat yang Bapak Yahweh janjikan. Pertanyaannya lagi, dari mana wadah atau bakul yang katanya sisa 12 keranjang? Wadah, bakul, keranjang,
sudah Bapak Yahweh siapkan. Ya, itu yang jadi iman kita. Ketika kita memiliki iman untuk boleh memberkati, ini wadah-wadah di belakang kita sudah siap menanti. Ya, Tuhan Yesus sudah menyiapkan. Apabila kita mau memberkati, ini wadah-wadah penampungan di belakang sudah siap, sudah tersedia. Ya, jadi jangan takut berkekurangan. Ya, di sini Bapak Yahweh sudah siapkan. Ya, pertanyaannya kan begitu kan? 5 roti 2 ikan. Kok ada lagi wadahnya? Kok sudah siap ya? 12 keranjang ya. Berbicara 5 tadi berbicara apa Bapak Ibu? 5 roti. Ketika siapa? Si Daud mengalahkan Goliat juga pakai batu. Batunya jumlahnya 5. Ya, kita diajarkan 5 adalah Torah, firman Bapak Yahweh. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, ketika kita diberikan kuasa, otoritas oleh Bapak Yahweh, ketika kita dipercayakan untuk melayani Bapak Yahweh, ketika kita diberikan suatu kepercayaan untuk melayani Bapak Yahweh, ingat kalau manusia apa? 4 sehat 5 sempurna. Kalau Bapak Yahweh ingatkan, ingat 5 roti 2 ikan. 5 roti apa? 5 firman yang memberkati kita. Ya, ketika kita melayani, jangan lupa akan Torahnya Bapak Yahweh. Berbicara 5, berbicara apa? Torah, berbicara firman. 2 ikan. Ikan berbicara jiwa, berbicara pribadi. Ya, berbicara ikan, berbicara jiwa, berbicara pribadi. Ada 2 pribadi, ada 2 pohon di tengah-tengah taman. Kita mau pilih mana? Pohon kehidupan? Kita mau ku ingin menikmati pribadimu Yahweh Yeshua, atau kita mau makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Apabila 5 roti firman sudah kita lakukan, 2 dari antara 2 pilihan ini kita mau makan kepada pohon kehidupan, perfect, 7, sempurnalah hidup kita ya. Ada amin Bapak Ibu? Mau disempurnakan oleh Bapak Yahweh? Kuncinya apa? 5 roti 2 ikan. Makan firman dan makan dari pohon kehidupan. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Puji Bapak Yahweh.